Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Lestari Tando, NIM 2108201408. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, Pancasila dan problem epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila berdasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam kehidupan manusia. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem nilai. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, Pancasila. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipasif dan non-diskriminatif. Selanjutnya, yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nah, yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Bagian A, pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses memajukan dinamika suatu bangsa yang merata seluruh aspek kehidupan, tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi seluruh masyarakat. Bagian B, objek pembangunan. Yang pertama, pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
Yang ketiga, pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, terpenuhinya rasa aman, tentram, dan berkeadilan. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.